warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harul Alvan, NIM 430201900044. Saya di sini akan yang pertama-tama yaitu kata Asmaul Husna berasal dari bahasa Arab yang merupakan gabungan dari dua kata, yaitu yang pertama Al-Asma dan yang kedua Al-Husna. Dan kata Al-Asma adalah bentuk jamak dari ismun yang berarti nama, sedangkan Al-Husna adalah bentuk masdar dari Al-Ahsan yang berarti baik atau bagus. Saya di sini akan membahas Asmaul Husna, Al-Malik dan Al-Qudus. Al-Husna, Al-Malik dan Al-Qudus sama-sama menunjukkan sifat agung Allah. Namun dari sisi yang berbeda, Al-Malik menunjukkan kuasa Allah atas apapun tanpa membutuhkan apapun. Sedangkan Al-Qudus menutup kemungkinan bahwa wujud zat Allah karena begitu tinggi keagungannya pernah terbayang oleh makhluk manapun. Al-Malik dapat diartikan sebagai maha penguasa, tapi sifat kuasa Allah melalui Al-Malik tidaklah sama seperti kuasa manusia. Setinggi apapun kekuasaan manusia di dunia, pada hakikatnya ia tidak memiliki kekuasaan. Ia masih membutuhkan manusia lain untuk melanggengkan kekuasaannya, masih membutuhkan makan dan minum untuk hidupnya. Bahkan kadang masih dikuasai keinginan sesaat dirinya sendiri yang justru berpeluang menghancurkan kekuasaannya sendiri. Sehingga Allah adalah penguasa secara mutlak atas segala hal. Sementara manusia pada hakikatnya selamanya adalah seorang miskin, sebab tak lepas dari membutuhkan sesuatu dari manusia. Terkait hal ini, ada sebuah kisah menarik tentang seorang sufi dan seorang pejabat pemerintah. Si pejabat berkata kepada sang sufi, "Mintalah sesuatu yang kau inginkan kepadaku." "Bagaimana kamu berkata seperti itu, sementara aku memiliki 2 budak yang menjadi tuanmu?" jawab sang sufi. "Siapa 2 budak itu?" "Rakus dan nafsu. Aku kalahkan keduanya sementara keduanya mengalahkanmu. Aku kuasai keduanya sementara keduanya menguasaimu." Sedangkan Al-Qudus dapat diartikan dengan Maha Suci. Sebenarnya kesempurnaan yang didasarkan dari penilaian manusia bukanlah kesempurnaan yang pantas disematkan pada Allah, sebab tak pernah lepas dari kekurangan. Sebagai contoh, manusia menilai jabatan presiden atau sesuatu yang sempurna, tapi kesempurnaan itu pada dasarnya memiliki batas atau pada hakikatnya tidak sepenuhnya sempurna, karena seorang presiden tetap memiliki kekurangan seperti takut untuk dibunuh, bisa mengalami sakit dan sebagainya, sehingga kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala di luar apa yang bisa ditangkap indera serta dibayangkan manusia. Wujud pohon semisal, jangan hanya dipandang sebuah kayu dengan daun di dahan saja, tapi sebagai yang awalnya sebuah benih yang tumbuh dengan wujud indah yang tak mungkin tumbuh tanpa campur tangan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta segala sesuatu. Kesimpulan di sini saya menyebutkan bahwasanya kita sebagai manusia tidak perlulah kita sombong kemana kemari, kesana kemari, ke siapapun. Cukup kesempurnaan itu cukup Allah yang tahu, dan kekurangan itu cukup kita yang mengoreksinya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.